Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, marilah kita panjatkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kejembaran hidup, jembar rezeki kita, jembar keluarga kita, jembar usaha kita, semuanya penuh dengan kejembaran dan keberkahan yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Manba'u Usulil Hikmah, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma ismuhu ta'ala al-basitu, adapun tentang asma Allah lafaz al-basitu. Al-basitu ini artinya zat yang menjembarkan, zat yang memberikan kejembaran kepada makhluknya, jembar hidupnya, jembar keluarganya, jembar rizkinya, jembar usahanya, semua penuh dengan kejembaran. Wa amma ismuhu ta'ala al-basitu fama dawama alaihi ahadun illa basatallahu alaihi rizqa was-sa'ata. Adapun tentang asma Allah lafaz al-basitu, maka tidaklah bacaan itu didawamkan atau diistiqomahkan oleh seseorang illa basatullahu alaihi rizqa was-sa'ata, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya keluasan rizki dan kejembaran hidup. Luas rizkinya, barokah ekonominya, jembar hidupnya, semua penuh dengan kebaikan. Kemudian wa anzalallahu alaihil barakatah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menurunkan kepada yang bersangkutan keberkahan, barokah hidupnya, barokah usahanya, barokah rizkinya, semua penuh dengan keberkahan. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Susah karena hutang, susah karena masalah ekonomi, susah karena masalah pekerjaan, susah karena masalah keluarga, dan lain sebagainya, semua akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baddala khuznahu bisururin wa farahin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesusahannya, akan mengganti kedukaan dan kebingungannya, bisururin wa farahin, dengan kesenangan dan kebahagiaan. Hidup yang asalnya semeraut, ruwet, sumpek, repot, akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kemudahan, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan kesenangan, diganti dengan kejembaran. Barokah bacaan tersebut. Wambasata ismuhu fil bilad,
dan namanya akan harum di kampungnya, di negaranya, di tempat di mana ia tinggal. Namanya akan harum, namanya akan terkenal dengan terkenal yang positif tentunya. Sebab ada juga orang yang terkenal, tapi terkenal karena kenegatifannya. Nah, tidak seperti itu. Tapi ia akan harum namanya, terkenal namanya dengan terkenal yang positif. Jadi orang yang mengamalkan bacaan al-basitu dengan cara dibaca menggunakan iya nida, dibaca ya basitu, ya basitu, ya basitu, maka setidaknya di sini ada 6 khasiat yang bisa didapatkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjembarkan hidupnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepadanya berbagai macam keberkahan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Yang kelima, keruwetan hidupnya, kesempekan jiwanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebahagiaan dan kejembaran. Dan yang keenam, namanya akan harum di tengah masyarakatnya. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, sebaiknya amalan ini pertama dibaca setiap habis sholat fardhu sebanyak 100 kali. Ya basitu, ya basitu, ya basitu. Dan dibaca di waktu tengah malam sehabis sholat hajat sebanyak 300 kali. Jadi di waktu malam dibaca 300 dan di setiap habis sholat fardu dibaca sebanyak 100. Nah, untuk yang ini cara bacanya dibaca langsung tanpa tawassul. Ini kita jadikan amalan rutin tanpa dibatasi waktu. Kemudian jika seseorang mempunyai hajat yang besar, misalnya ingin membangun sebuah rumah, atau ingin membeli sebuah kendaraan, atau ingin menikahkan putra-putrinya yang butuh biaya besar, maka dianjurkan bacaan ini dibaca di waktu tengah malam sebanyak 3000 kali. Saya ulangi, bagi seseorang yang mempunyai hajat besar, dianjurkan agar bacaan ini dibaca waktu tengah malam sebanyak 3000 kali. Caranya untuk yang 3000, pertama kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca ya basitu, ya basitu, ya basitu sebanyak 3000 kali. Dan setelah selesai, lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Nah, amalan ini kita lakukan selama 7 malam, atau 21 malam, atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita, dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah di dalam mengamalkannya. Selanjutnya, dalam kitab ini juga diterangkan, wa man jama'a bainahu wa baina ismihi al-jalil fi dzikri. Dan barang siapa yang menggabungkan
membaca ya basitu ini dengan asmaul husna yang lain, yaitu lafaz al-jalilu, artinya zat yang maha agung, dibaca dengan menggunakan iya nida, dibaca ya basitu ya jalilu, ya basitu ya jalilu, ya basitu ya jalilu. Ketika amalan ini dilakukan, lam yazal muhaban indal insi wal jinni. Pertama, ia akan menjadi orang yang berwibawa, baik di kalangan manusia maupun di kalangan jin. Disegani oleh manusia dan ditakuti oleh jin, sehingga makhluk-makhluk halus itu tidak kuasa untuk menggodanya. Kemudian yang kedua, wala yarahu ahadun illa ahabbahu. Dan setiap orang yang melihatnya akan menaruh suka kepadanya, dicintai masyarakatnya, bahkan diteladani hidupnya oleh orang lain. Dan yang ketiga, wa badara ila qada'i hawaijihi, orang lain akan senang dalam membantu menggapaikan hajatnya. Artinya ketika kita minta pertolongan kepada orang lain, maka orang lain itu dengan senang hati membantu kita, bukan membantu dengan cara keterpaksaan. Itu antara lain jika bacaan itu digabungkan dengan lafaz al-jalil. Jadi bacanya ya basitu ya jalilu. Cara bacanya sama, dibaca setiap habis sholat fardu sebanyak 100 kali, dan di waktu tengah malam setelah sholat hajat sebanyak 300 kali. Dan cara bacanya dibaca langsung tanpa tawassul. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.